Orang kadang-kadang langsung ke suka tidak suka, langsung ke senang tidak senang, tanpa mengetahui dulu, tanpa tahapan knowledge dulu, tanpa tahapan kognisi dulu. Nah, ini yang sebenarnya tidak tepat ya, tidak bagus. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tentang kampanye ya. Kampanye secara umum, dari mulai definisi dan seterusnya, udah pernah saya sampaikan. Nah, ini videonya ya. Nah, kali ini saya ingin menekankan tentang sasaran atau target kampanye. Apa sih sebenarnya sasaran atau target kampanye? Dan ini nanti yang bisa membedakan kampanye dengan propaganda. Nah, secara literatur ya, tentang kampanye tentu saja sasaran atau target kampanye itu ada 3 ya. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif atau sikap, attitude gitu dah. Ya. Yang ketiga adalah perilaku, perubahan perilaku. Dan urutannya yang ideal adalah seperti yang disebutkan, dari kognitif, attitude atau sikap, kemudian perubahan perilaku, tidak loncat ya. Nah, kenapa? Ini penjelasannya ya. Sasaran pertama dari kampanye adalah kognitif, aspek kognitif, knowledge, pengetahuan ya. Pengetahuan siapa ya? Pengetahuan halayak. Nah, ketika seorang juru kampanye bisa dari kandidat, bisa dari orang yang ditunjuk oleh kandidat gitu ya, berkampanye, maka pertama-tama dia harus menjelaskan apa yang dikampanyekan, mulai visi, misi, program kerja, dan seterusnya. Nah, kenapa harus dijelaskan? Supaya publik, masyarakat tahu ya, apa sih sebetulnya yang diinginkan, yang ditawarkan oleh seorang kandidat capres atau cawapres ya. Dipaparkan sedemikian rupa, baik melalui metode pertemuan terbatas atau metode-metode yang lain, melalui media massa ya. Intinya adalah juru kampanye itu menjelaskan visi misi program ya, dan berbagai gagasan yang lain. Karena apa? Karena sasarannya tadi itu kognisi dari masyarakat, supaya masyarakat tahu, oh ternyata calon ini punya kemampuan seperti ini, oh ternyata calon presiden, calon wakil presiden ini punya rekam jejak, punya pengalaman pemerintahan, punya pengalaman kepemimpinan, baik di pemerintahan maupun di organisasi-organisasi yang lain, skala kecil maupun skala besar. Nah, jadi masyarakat menjadi tahu. Itulah kampanye. Jadi dengan kampanye orang menjadi tahu siapa kandidat ini, apa yang telah dilakukannya, prestasinya apa saja. Nah, itu kognitif. Nah, yang kedua atau sasaran kedua adalah attitude, sikap. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah sikap dari masyarakat terhadap kandidat itu. Sikap itu bisa suka atau sebaliknya tidak suka ya. Bisa muncul empati, sebaliknya juga tidak ya. Bisa senang dengan kandidat itu atau juga tidak senang. Itu attitude, sikap. Tentu sikap itu bergantung kepada tahapan yang pertama tadi, kognisi ya. Ketika seorang kandidat atau juru kampanyenya mampu menjelaskan visi misi program, gagasan-gagasan dengan baik dan diterima dengan baik oleh masyarakat, maka bisa muncul kemudian sikap suka dari masyarakat. Oh ternyata ini calon yang saya cari, saya senang terhadap calon ini karena ya menilai gagasannya itu tepat ya. Programnya mudah atau mungkin dilaksanakan, tidak mengawang-awang, tidak janji-janji palsu gitu ya. Nah, jadi orang kemudian muncul rasa sikap, rasa senang. Jadi idealnya rasa senang atau sebaliknya, suka atau sebaliknya
muncul setelah masyarakat tahu tentang kandidat itu, tahu tentang program-programnya, dan seterusnya. Tidak loncat. Ya, loncat artinya orang kadang-kadang langsung ke suka tidak suka, langsung ke senang tidak senang, tanpa mengetahui dulu, tanpa tahapan knowledge dulu, tanpa tahapan kognisi dulu. Nah, ini yang sebenarnya tidak tepat, ya, tidak bagus. Jadi ketika masyarakat langsung loncat ke tahapan yang kedua, attitude, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, mendukung atau tidak mendukung, tanpa melalui tahap yang pertama, kognisi, maka sebetulnya itu kurang tepat. Ya. Kenapa? Artinya masyarakat kemudian tidak menilai dulu, tidak memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang calon-calon itu. Maka dalam konteks literasi politik seharusnya ya kita tahu terlebih dahulu, kita cari tahu. Dan tentu saja di sini tugas juru kampanye untuk menjelaskan apa sih yang diinginkan oleh kandidat ini, apa sih yang ditawarkan. Nah, disitulah kenapa juru kampanye itu ya harus orang yang bisa menjelaskan, ya, harus orang yang paham dan bisa menjelaskan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, dan tahap yang ketiga, yang terakhir adalah ini yang diharapkan oleh semua calon adalah perubahan perilaku. Maksud perubahan perilaku adalah ya kemauan untuk memilih di TPS nanti, ya, memilih ya kandidat yang dikampanyekan tadi itu. Jadi efektif tidaknya, sukses tidaknya seorang juru kampanye atau berhasil tidaknya kampanye bagi seorang calon presiden, wakil presiden, atau calon pejabat-pejabat yang lainnya, anggota legislatif dan lain sebagainya, dinilainya adalah ketika publik atau masyarakat memberikan pilihannya kepada dia. Kalau tidak memilih berarti tidak efektif, atau ada yang salah atau ada yang kurang tepat ketika kampanye, atau mungkin ada problem-problem yang lain. Jadi sekali lagi sasaran kampanye itu 3 ya, kognisi, kemudian attitude, dan perilaku, itu ya. Nah, demikian tentang sasaran atau target kampanye. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.